Ya, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, kenapa kok saya buat video ini ya? Karena mungkin saya baru agak slow atau baru agak santai di rumah. Jadi udah lama saya nggak buat video tentang ayam Indio Gigante. Nah, ini saya mau sedikit sharing juga. Nah, ini adalah ayam Indio Gigante saya yang alhamdulillah udah mulai bisa macek atau bisa ngawin dan anakannya juga udah mulai ada. Nah, ini kenapa saya tampilkan, karena ini pejantan baru saya yang kemarin-kemarin udah lama itu nggak saya pakai ya. Ini jantan terbaru. Nah, kembali lagi ke topik, karena kenapa kok saya itu membuat video ini. Nah, ini saya pesankan untuk para penjual. Karena apa? Karena para penjual itu tidak menguasai materinya, atau dia itu menjual sesuatu tapi keasliannya itu tidak tahu ayamnya itu dari mana. Saya tidak mau mengunggulkan dari produk saya ya, tapi kalau misalkan saya sendiri, saya berani, saya bisa membuktikan ayam ini dari terah siapa, kemudian dari jalur siapa, kemudian saya impornya itu pakai jalur apa, itu saya bisa membuktikan. Tapi kalau dari teman-teman yang mungkin penjual yang hanya asal murni Brazil itu kan harus dipertanggungjawabkan juga. Itu dari Brazilnya itu peternaknya dari siapa, kemudian dia impornya dari siapa. Karena apa? Karena mayoritas, kalau saya pribadi dulu ya, awal-awal memelihara Indio Gigante itu di otak saya itu pasti kalau ketika Indio Gigante beli, otomatis misal seperti jenggernya, itu jenggernya benar-benar bagus, kemudian glembernya itu benar-benar bagus banget. Ini cuma masih ada, cuma nggak terlalu besar ya. Kemudian tinggi badannya dia bisa lebih dari 1 meter atau lebih dari sekitar 120 sampai 125 cm. Itu kan tinggi banget. Tapi setelah dibuktikan kalau Indio Gigante yang ada di Indonesia ini itu paling tinggi hanya sekitar 107 cm, kemudian 100 cm, 1 meter lebih dikit, 105, 107, 110 itu udah rekor di Indonesia ya. Jadi kenapa kita harus menjelaskan seperti itu? Karena ketika pembeli yang belum tahu apa-apa, kemudian kita asal menyodorkan ini pure Brazil, asli diimpor dari negara Brazil. Nah, itu orang pasti jelas percaya ya. Kalau orang yang tidak tahu atau orang yang mungkin literatur dia itu sedikit, kita langsung percaya, kemudian dia beli. Setelah dipelihara setelah dipelihara dalam waktu yang cukup lama, dia membuktikan, loh kok nggak seperti yang ada di Brazil. Ini kok ayamnya kecil, nggak sampai 1 meter atau 1 meter lebih dikit. Oh, berarti dia penipu. Nah, yang perlu dijelaskan seperti itu teman-teman. Saya nggak mau menjatuhkan dari teman-teman para penjual, cuma kita untuk menjaga saja. Kita untuk menjaga para pembeli yang dia itu belum tahu, dia yang masih awal pengen pelihara. Karena memang ya, Indio Gigante ini kan memang tercatat ayam tertinggi ya, ayam terbesar juga salah satunya. Jadi kita harus benar-benar menjelaskan sedetail mungkin. Makanya dari itu untuk penjual, untuk para teman-teman peternak harus menguasai atau harus paham apa yang diternakkannya itu. Misal teman-teman menernak Indio Gigante dari terahnya siapa. Misal teman-teman beli di terahnya misal Om Anggoro atau di tempatnya siapa. Nah, teman-teman harus tanya juga, ini terahnya Om Anggoro tahun berapa, kemudian dulu impornya dari siapa, dulu indukannya seperti apa. Itu teman-teman juga harus tahu, harus punya punya foto atau punya videonya itu. Kemudian teman-teman kalau misalkan menjual gitu, jangan cuma asal foto yang satu kali aja, benar-benar full dilihatkan ayam indukannya dari digendong, kemudian ditimbang, kemudian diukur. Nah, itu agar membuktikan kalau ayam Indio Gigante teman-teman itu atau dari beberapa peternak itu kemurniannya terjaga, walaupun belum sesuai dengan yang diekspektasikan seperti di Brazil. Pasti saya yakin para pembeli itu juga pasti
berpikir juga, merealisasikan realistis juga kalau Indio Gigante yang ada di Indonesia itu belum seperti yang ada di Brazil. Karena kalau apa yang di Brazil didatangkan di Indonesia sangat jauh ya, susah. Jadi kita mayoritas itu importir, termasuk saya pribadi itu ambil Indio Gigante sendiri dari negara Turki teman-teman. Di negara Turki karena apa? Karena dari proses perjalanannya pun juga mudah. Nah, bisa dari negara Filipina, bisa negara Thailand. Cuma teman-teman juga harus paham yang di Thailand itu seperti apa, kualitasnya seperti apa, indukannya seperti apa. Nah, itu juga harus dikuasai juga untuk para peternak, untuk para penjual. Jadi kita kita itu memberikan sesuatu kepada pelanggan itu benar-benar sesuatu yang dijelaskan sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya. Jadi pembeli tidak merasa kecewa, karena apa? Karena Indio Gigante ini bukan barang yang murah, bukan ayam yang murah. Mayoritas masih sekitar untuk anakan sendiri masih di atas 1 juta. Nah, ketika mungkin seperti saya dulu yang mengorbankan uang kuliah untuk membeli ayam Indio Gigante, tapi alhamdulillah sudah menghasilkan sih. Tapi kuliah saya korbankan, belum saya lanjutkan sampai sekarang. Nah, dulu saya korbankan uang kuliah atau waktu kuliah saya itu untuk bekerja, untuk menabung, kemudian saya buat untuk usaha, salah satunya usaha ayam ini. Nah, itu dulu saya beli di harga satu pasangnya 5 juta sepasang. Itu udah didiskon, itu per ekornya 2,5 juta, harusnya 3 juta, tapi alhamdulillah karena teman saya yang di Semarang, Mas Hendri Wicaksono itu baik orangnya, dia memberikan diskon saya jadi 5 juta sepasang. Nah, itu bayangkan 5 juta itu. Kalau misalkan teman-teman yang uangnya itu mungkin banyak, kemudian uangnya itu uang tabungan, dari uang tabungan yang bukan dari uang taruhan gitu loh. Uang satu-satunya itu nggak masalah. Tapi kalau misal dari saya dulu ya, uang satu-satunya itu saya pertaruhkan untuk usaha. Nah, itu kan kadang-kadang juga waduh, agak repot juga teman-teman. Nah, tapi alhamdulillah menghasilkan juga. Nah, Indio Gigante ini menurut saya juga kedepannya juga insya Allah masih prospek ya, dari segi lomba dari kontesnya juga belum ada, perkembangannya juga belum banyak. Ya alhamdulillah insya Allah masih banyak. Namun yang perlu diingat tadi, dari segi teman-teman sebagai penjual harus dikuasai dulu. Jangan asal jual pure Brazil. Ini pure Brazil, benar-benar saya bisa membuktikan. Nah, setelah PN dibuktikan, jalurnya siapa, peternaknya Brazil namanya siapa, kemudian didatangnya kapan. Nah, itu nanti repot teman-teman, berhilat nanti kan dosa juga kalau nanti ngapusi. Jadi kalau misalkan teman-teman beli dari jalur impor dari Turki, itu teman-teman tahu, minta videonya di sana, minta foto-fotonya dan lain-lain, hubungan antara peternak yang di sana gimana, bagus atau enggak, nah itu harus dijelaskan. Kemudian kalau misalkan teman-teman yang udah beli di lokal, seperti beli di tempat saya, kemudian beli di tempat Om Anggoro, tempatnya Mas Jen, tempatnya Kandang Klau dan lain-lain, tempatnya Pak Irumi, Mas Banggit, itu teman-teman dijelaskan juga, kemudian foto ayamnya real, digendong kah, entah diukur, dibandingkan dengan apa, kemudian ditimbang panjangnya. Nah, itu kan lebih enak kalau misalkan pembeli itu ini saya nih kalau beli seperti ini saya puas. Walaupun dari teman-teman kalau misalkan nggak jadi nggak apa-apa, otomatis kan itu masalah rezeki ya teman-teman. Teman-teman siapa pedagang apapun atau pembisnis pasti paham, masalah rezeki sudah ada yang ngatur. Jadi kita nggak usah perlu nanti kalau ini harus beli di tempat saya, nggak boleh dia beli di tempat kita. Siapa yang ngatur kayak gitu, itu udah urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya berusaha aja. Rezeki nggak bakalan kemana, sudah ada jatahnya, seperti itu. Kalau saya meyakini seperti itu, nggak usah perlu ini ayam saya yang paling bagus, ini ayam yang paling istimewa, tempatnya saya jelek, sana jelek. Nah, itu pembeli justru malah berpikiran, wah ini peternaknya nggak jelas, sering jelek-jelekkan orang. Nah, itu seperti itu nggak boleh. Nah, itu dari segi penjual, seller, peternak. Nah, kalau dari teman-teman dari segi pembeli, teman-teman harus kritis, teman-teman harus
menilai peternaknya seperti apa, bahannya atau barangnya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Benar, teman-teman itu bebas memilih. Wah, ini ayamnya di peternak A bagus, peternak B kurang bagus, peternak C jelek, atau bagus semua tapi saya lebih condong ke peternak B. Itu nggak masalah, tapi teman-teman jangan beli maksudnya teman-teman lihat ya postingan kemudian wah ini bagus, paling bagus saya beli di tempat ini, tanpa membandingkan di tempat peternak-peternak lain. Misal saya peternakan A gitu, kemudian teman-teman tanya di tempat saya. Nah, saya teman-teman sebagai calon pembeli menanyakan ke tempat saya, Mas, ini ayam jenengan kalau dibandingkan di tempat peternak lain gimana? Nah setelah itu saya juga bilang, teman-teman, masnya atau siapa, atau bapak atau mbak atau adik juga boleh menanyakan seperti itu, Mas kalau di tempatnya ini gimana Mas, bagus atau enggak. Dari saya pribadi otomatis saya akan bilang kalau masnya ini ayam tempat saya. Nah di tempatnya peternak ini monggo silahkan jenengan bandingkan atau jenengan nilai sendiri. Tempatnya peternak ini bagus, tempatnya saya juga masnya monggo bandingkan. Nah itu kan lebih enak teman-teman, nggak usah saling menjatuhkan, saling menghargai, kemudian saling mengunggulkan dari peternak-peternak lain agar kita juga sama-sama bisa dapat manfaatnya seperti itu. Nah, jadi untuk pembeli teman-teman seperti itu ya, kritis, tanya dari jalurnya siapa, kemudian terahnya siapa, dia peternaknya itu inbreed atau enggak, ada betinanya berapa, betinanya ada, maksudnya ditunjukkan indukannya seperti apa. Nah, jadi seperti itu akan menjadi kesinambungan yang jelas. Jadi enggak ada dusta antara penjual dan pembeli. Jadi kalau misalkan dari teman-teman dari penjual sudah dijelaskan seperti ini, tapi kemudian dari pembeli justru condong ke peternak yang sebelah sana, nggak masalah, itu udah rezekinya dari peternak yang sana, nggak usah repot-repot, nggak usah khawatir. Kalau misalkan nanti ada rezeki yang lain, insya Allah udah tunjukkanlah. Kita cuma berusaha saja. Siapa kita sepintar-pintarnya orang, seperti siapa orang terkaya di dunia, Elon Musk. Dia mungkin ada orang-orang yang lain itu mengidolakan Elon Musk dan mungkin siapa Bill Gates. Itu ya, ini kita ambil pemikirannya dia, itu visioner dan lain-lain. Nah kita sebagai umat muslim ya mungkin oke, dia orang yang terkaya di dunia, dia orang visioner. Cuma kalau kita misal sebagai orang yang belum punya usaha, kemudian kita sebagai orang yang mungkin usahanya masih kecil dan mungkin ya nggak mungkin berpikiran bisa seperti mereka, ya kita yakin aja rezeki udah ada yang ngatur. Mereka seperti Elon Musk, kemudian Bill Gates dan lain-lain, dia memiliki harta banyak itu dari siapa? Ya dari Allah SWT kan. Dia memiliki pikiran seperti itu, cemerlang. Lah itu yang ngasih siapa? Kenapa kita nggak berdoa? Nah seperti itu. Saya nggak mau berdakwah, tapi kita berpikir logis saja ya. Kita berpikir logis kan. Kalau misalkan kita belum punya usaha, kita belum punya relasi, ya kita berdoa lah. Kita berdoa ya Allah, aku pengen punya usaha, atau tapi sekarang belum ada, modal belum ada, tapi aku pengen. Nah Allah otomatis lah mendengar doa hambanya, entah kapan, entah dikabulkan atau tidak. Otomatis kita sudah menyandarkan kepada yang memberikan rezeki. Nah seperti itu. Maksudnya kembali lagi ke ayam ya. Jadi antara penjual dan pembeli kalau udah seperti itu saling enak. Nanti kalau misalkan ada problem sesuatu, misal dari pembelinya itu kurang cocok, nah si penjualnya sudah bisa menjelaskan itu, udah menjelaskan. Nah setelah itu udah terjadi, itu kan saling enak. Jadi nanti nggak ada cekcok di grup, di media sosial, wah saya beli dan lain-lain itu jelek di tempatnya ini, nggak ada. Kita meminimalisir itu, kita jelaskan sedetail-detailnya, kita jelaskan segamblang-gamblangnya agar
kesinambungan, kita saling kita saling antara penjual dan pembeli itu saling kompak, saling nggak ada yang ditutup-tutupi. Mungkin itu teman-teman poin yang perlu diperhatikan. Aslinya nggak cuma di peternakan ayam, semuanya itu sama saja ya. Dan kalau misalkan teman-teman yang mungkin wilayahnya dekat dengan penjual yang seperti, maksudnya peternak, itu lebih baik dipantau lebih oke. Kalau misalkan tidak ya teman-teman dikirim itu, kalau teman-teman nggak percaya bisa pakai rekening bersama, atau teman-teman yang kurang percaya tanya dengan beberapa peternak, Mas, itu peternak itu benar atau enggak ya, bohong atau enggak, ngapusi atau enggak. Nah itu perlu ditanyakan juga seperti itu teman-teman. Nah setelah itu teman-teman punya ayam, sayangi ayamnya, dirawat, kemudian ya ala kadarnya saja, nggak usah terus dikeloni kayak gini, itu jangan, nggak usah, ala kadarnya aja. Ini karena ini ayamnya itu lulut, jarang sekali saya saya halus-halus ini jarang, karena emang Indio Gigante ayamnya lulut ya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah risau kalau misalkan mau beternak ayam Indio Gigante atau ayam apapun, rezeki sudah ada yang ngatur. Jadi teman-teman percaya saja, lakukan apa yang ada, yang teman-teman bisa. Entah kalau misalkan pengen usaha ayam ya bismillah jalani, kalau misalkan pengen usaha yang lain bismillah jalani, hasilnya kita pasrahkan pada yang memberikan rezeki, hasilnya kita pasrahkan dengan zat yang maha menciptakan. Kalau rugi bangkit lagi, cari yang lain. Kalau mental pengusaha bismillah seperti itu, gagal bangkit, gagal bangkit, gagal bangkit ya, seperti itulah. Itu udah hal yang lumrah ya ngeluh sakit maksudnya perasaan khawatir, takut, usaha pasti ada. Cuma kalau misalkan udah kita itu terlatih dengan kegagalan, pasti suatu saat ketika kita itu sukses, kita nggak takabur, kita nggak kita nggak ya terbayarkan dengan apa yang kita usahakan. Kegagalan terus, ketika sukses itu akan ada perasaan tersendiri yang kita rasakan, itu alhamdulillah ya Allah sukses, alhamdulillah diberikan rezeki dan lain-lain ya. Walaupun bersyukur itu nggak harus sukses, apapun keadaan harus bersyukur, tapi ketika terbayarkan, aduh hatinya itu enggak. Seperti itu teman-teman. Itu yang mau saya sharingkan aja tentang antara penjual dan pembeli, itu harus saling kritis. Dari penjualnya kita harus paham materi, maksudnya kita harus benar-benar bisa menjelaskan apa yang kita miliki, apa yang kita jual, apa yang kita ternak. Nah dari segi pembeli kita juga harus kritis, barang yang kita beli itu seperti apa, modelnya seperti apa, dibandingkannya seperti apa, dibandingkan dari satu sisi, dari satu peternak yang lain. Itu harus teman-teman harus kritis seperti itu. Jadi agar teman-teman enggak kecewa di kemudian hari. Mungkin itu saja dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.